Siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kimia daring dengan baik. Pembelajaran kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kesetimbangan, yaitu tentang konstanta kesetimbangan dengan data konsentrasi. Pada saat ini akan kita lanjutkan membicarakan tentang tetapan kesetimbangan dengan data tekanan. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian memahami konsep kesetimbangan homogen dengan fase gas di semua zatnya berwujud gas atau dengan fase gas. Kemudian diharapkan kalian bisa menghitung harga tetapan kesetimbangan dari reaksi kesetimbangan berdasarkan data tekanan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa gas itu memiliki tekanan? Gas dalam wadah tertutup, kita lihat gambar animasi, ini dianggap sebuah wadah tertutup yang berisi campuran gas dan gas A dan gas B. Jadi partikel gas selalu bergerak menumbuk dinding wadahnya. Nah, karena dia selalu bergerak menumbuk dinding wadahnya, itulah yang menyebabkan gas memiliki tekanan. Tekanan gas dalam wadah tertutup itu disebut dengan tekanan total. Yang bisa terukur itu adalah tekanan totalnya. Sedangkan tekanan total dalam wadah ini itu disebabkan oleh tekanan gas A dan tekanan gas B. Atau tekanan gas A dan tekanan gas B itu disebut dengan tekanan bagian atau tekanan parsial. Jadi tekanan total merupakan jumlah dari tekanan parsialnya. Misalkan dalam wadah tertutup ini terdapat gas A dan gas B. Tekanan parsial dari gas A kita sebut dengan PA, tekanan parsial dari gas B kita sebut dengan PB. Maka tekanan totalnya adalah PA ditambah PB. Tekanan total adalah jumlah dari tekanan parsialnya. Biasanya tekanan parsial masing-masing gas itu tergantung kepada jumlah partikelnya. Dalam hal ini, tekanan parsial gas A itu sebanding dengan jumlah partikel A atau sebanding dengan jumlah molnya zat A. Tekanan parsial gas B sebanding dengan mol dari gas B. Jadi yang bisa diukur adalah tekanan totalnya. Yang dalam wadah ini yang terukur adalah tekanan totalnya. Nah, kalau bagaimana kita menentukan sekarang tekanan parsialnya? Tekanan parsialnya bisa dihitung berdasarkan perbandingan molnya. Tekanan gas A itu adalah molnya A. Hubungan antara tekanan parsial dengan total ini perlu diperhatikan. Jadi molnya A dibagi dengan mol total. Mol total di dalam wadah ini, mol A ditambah mol B kali ini total. Tekanan B, mol B dibagi mol total ya mol A tambah mol B kali ini total. Bagaimana persamaan tetapan kesetimbangan dengan data tekanan? Kita misalkan ada sebuah reaksi kesetimbangan antara zat Q, zat R menghasilkan zat S dan zat T. Semua wujudnya gas, Q dan R adalah reaksinya, S dan T adalah hasil reaksinya. Sedangkan A, B, C, D ini adalah koefisien persamaan reaksinya. Kemudian Kp ini adalah persamaannya. Kp adalah tekanannya S. Tekanan hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Kalikan ini tekanan
S C kali tekanan P, tekanan T pangkat D. Jadi hasil kali tekanan, hasil reaksinya dipangkatkan masing-masing dengan koefisiennya, dibagi dengan hasil kali tekanan bereaksinya, sama-sama dipangkatkan dengan koefisiennya. Masih sama dengan persamaan Kc. Kalau Kc konsentrasi dipakai, perbedaannya kalau Kp ini tekanan yang dipakai. Tekanan ini adalah tekanan parsial daripada masing-masing gas pada keadaan setimbang. Sebagai contoh soal, dalam wadah tertutup terdapat 10 mol gas SO3 dibiarkan mengurai menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Jadi SO3 itu mengurai menghasilkan SO2 dan O2. Pada keadaan setimbang terdapat 4 mol gas SO2 dan tekanan gas pada wadah tersebut adalah 2,4 atmosfer. Maka tentukan tetapan kesetimbangannya. Jadi 2,4 ini, di 2,4 atmosfer ini adalah tekanan totalnya. Tekanan totalnya, bukan tekanan parsialnya. Di tekanan parsialnya kita hitung berdasarkan jumlah mol gas pada keadaan setimbang. Jadi penyelesaiannya seperti ini, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksinya. Mula-mula terdapat 10 mol gas A. 10 mol gas A. Kemudian ada reaksi, kemudian ada setimbang. Pada keadaan setimbang, dalam soal, ini 10 mol gas A. Pada keadaan setimbang terdapat 4 mol gas SO2. Ini yang dihasilkan. Nah, dari 4 mol gas SO2 dinaikkan, ini adalah hasil reaksinya. Kalau ini adalah 4 mol, maka O2 yang dihasilkan berapa? Lihat koefisiennya, 2:1. Kalau yang 2-nya 4, berarti yang satunya adalah 2. Jadi 1/2 kali 4, hasilnya 2. Sedangkan SO3 yang bereaksi adalah 2:2. Kalau ini 4, berarti ini 4. 2 dibagi 2 kali 4, jadi 4. Jadi berdasarkan ini. Di mol gas SO2 pada keadaan setimbang, ini adalah 4 mol. 4 mol, maka O2 yang dihasilkan adalah 2:1. 1/2 kali 4 adalah 2 mol. Sedangkan SO3 yang bereaksi itu adalah 2:2, berarti ini 4, berarti ini juga 4. Maka SO3 sisa, ini yang bersisa adalah 10 dikurangi 4, berarti 6 mol. Sedangkan SO2 dalam keadaan setimbang tetap 4 mol, O2 dalam keadaan setimbang adalah 2 mol. Berdasarkan mol dalam keadaan setimbang, sekarang kita hitung tekanan parsialnya. Jadi mol total, jumlah mol totalnya adalah 12. 6 ditambah 4 tambah 2, 12. Kemudian tekanan SO3 pada keadaan setimbang adalah mol SO3 dibagi mol total. 6 dibagi 12 kali P total kali 2,4. Hasilnya 1,2 atmosfer. Tekanan parsial gas yang lain, jadi mol SO2 sama seperti tadi 4/12 kali 2,4. 4 dari mana mol SO2 dalam keadaan setimbang? 12-nya adalah mol totalnya. 2,4 atmosfer, hasilnya adalah 0,8. Demikian juga tekanan parsial O2. Mol O2 dibagi mol total kali P total, hasilnya 0,4 atmosfer. Kita buat persamaannya. Persamaan Kp-nya adalah tekanan hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Tekanan SO2 kuadrat kali tekanan O2 dibagi dengan tekanan SO3 kuadrat. Jadi 0,8 ini adalah tekanan parsial SO2 dikuadratkan karena koefisiennya 2. Kemudian tekanan parsial O2 adalah 0,4 dibagi dengan
1,2 kuadrat. 1,2 ini apa? Adalah tekanan parsial gas SO3 pada keadaan setimbang. Kemudian kalau dihitung, KKP-nya hasilnya adalah 0,062. Jadi yang terlebih dahulu kita hitung adalah mol keadaan setimbangnya. Kemudian dari mol keadaan setimbang kita hitung tekanan parsialnya. Kemudian tekanan parsial kita masukkan ke dalam persamaan KP atau konstanta kesetimbangan dengan data tekanan. Kemudian dilakukan perhitungan matematik. Kita akan mendapatkan hasil seperti tadi, hasilnya adalah 0,062. Supaya bisa lebih memahami bagaimana cara perhitungan seperti tadi, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Misalnya dalam wadah tertutup terdapat 4 mol gas N2 bereaksi dengan 4 mol gas hidrogen. Persamaannya adalah nitrogen ditambah hidrogen menghasilkan NH3 dengan koefisiennya 1:3/2. Jika pada keadaan setimbang seperti tadi, 1:3/2, pada keadaan setimbang terdapat tekanan total dalam wadah itu adalah 12 atmosfer. 12 atmosfer ini adalah tekanan totalnya. Pada keadaan setimbang, NH3 yang dihasilkan itu adalah 2 mol gas NH3. Bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi. Pertama kita tuliskan dulu adalah persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksinya. Kemudian kita tulis mula-mula. Mula-mula yang ada adalah yang bereaksi 4 mol gas nitrogen dengan 4 mol gas hidrogen. Kemudian yang bereaksi dan setimbang. Jadi pada keadaan setimbang tadi ditegaskan dihasilkan adalah 2 mol gas NH3. Jadi gas amonianya yang dihasilkan adalah 2 mol. 2 mol ini ke atas jadinya. Ini adalah hasil reaksinya 2 mol. Kalau ini 2 mol, berapa H2 yang bereaksi? Ini lihat perbandingannya 2:3. Jadi kalau ini 2, ini 3. Ini 1 kan? Ini 1. Nah, kalau dihitung nanti 3/2 kali 2 ya hasilnya 3. 1/2 kali 2 ya 1. Jadi 1:3/2. Kalau ini 2 berarti ini 3, ini 1. Sisanya berapa? 4 dikurangi 1, 3. 4 dikurangi 3 ya 1. Ini tetap hasilnya adalah 2 mol. Ya kalau kita hitung mol totalnya 3 ditambah 1 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 6 mol total. Itu mol total dalam keadaan setimbang. Sekarang kita hitung tekanan parsialnya. Seperti tadi, tekanan parsial nitrogen, mol nitrogen dibagi mol total kali P total. Ini 3/6. 3-nya di mana? Ini 3-nya ini. 3 dibagi 6 kali 12. Hasilnya adalah 6 atmosfer. Tekanan yang lain, sama seperti tadi, kalau kita hitung, tekanan hidrogen kita dapat 1/6 kali 12, hasilnya 2 atmosfer. Kemudian tekanan NH3, kita hitung 2/6 kali 12, hasilnya adalah 4 atmosfer. Kemudian kita masukkan ke persamaan KP-nya. Hasil reaksi, tekanan hasil reaksi dikuadratkan dengan koefisiennya, dibagi dengan hasil kali tekanan reaksinya. Jadi 4 kuadrat dibagi dengan 6 kali 2 pangkat 3. 16 dibagi 6 kali 8, hasilnya adalah 0,33. Demikianlah anak-anak materi yang sudah Bapak bisa sajikan berkaitan dengan konstanta kesetimbangan dengan data tekanan. Jadi silakan disimak dengan baik. Kalau belum dipahami, bisa video ini diputar berkali-kali secara berulang sampai memahami. Kalau sudah bisa dipahami, silakan kerjakan tugasnya. Selamat belajar.